Ini hal-hal yang penting yang harus diperhatikan terkait dengan keamanan jamaah haji. Di mana di sana banyak juga pencopet, banyak juga penipu. Hati-hati, harus banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2019 ada mukminin yang tidak amanah. Dia ada jamaah yang minta didorong kursi roda yang tidak kuat jalan, akhirnya minta didorong dengan bayaran kursi 400 real. Padahal yang resminya pun di Masjidil Haram itu sekitar 200 real. Ketika sudah jalan, sudah 4 tahun sekitar 4 sampai 5 putaran, dia dikejar oleh askar. Yang akhirnya jamaah Indonesia ini ditinggal begitu saja. Ini sangat tidak yang belum sah karena baru 4 sampai 5 keliling. Ya jawabnya, alhamdulillah setelah kita koordinasi dengan askar, ya dari TNI Polri, kita ambil lagi jamaah dengan membayar 200 real, kita lanjutkan lagi tawafnya sampai selesai dengan tahallul. Seperti itu. Dan orang yang bermasalah itu saya telepon langsung. Saya BHP, cek di apa akhirnya dikembalikan uangnya 400 real. Nah ini salah satu yang bisa jadi masalah untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak kuat, mau apa namanya, cek kursi roda, ada yang ininya, ada yang resminya di Masjidil Haram, sampaikan ke ketua kloter, nanti diarahkan oleh ketua kloter. Ya. Lalu selain itu juga kejahatan ini banyak. Ya, tidak sedikit tadi juga ada yang pengalaman karena banyak bawa uang tunai, akhirnya apa? Banyak yang ambil. Sampai ada yang kita mulai dari 3 juta, bahkan saya ada yang 20 juta, 60 juta. Di sana saya ada informasi sampai 200 juta. Hilang uangnya. Masya Allah. Apa ini kan? Nah, jadi di tanah suci ini kita walaupun di sini kita punya pangkat, jabatan atau status sosial yang tinggi, untuk di sana semua dihadapkan Allah sama. Ya jangan mentang-mentang aing lahir bukan jabatan, jangan seperti itu. Di sana dilihatkan semuanya. Aing bukan duit, dilihatkan di sana uang hilang semua. Bukan orang, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ya. Jangankan diucapkan dalam hati pun, masa iya sih, aing itu bisa dalam hati. Insya Allah itu banyak yang ditutup sama Allah. Saya pengalaman pribadi. Waktu itu saya mau mengantar ibu-ibu, mau cium Hajar Aswad, karena saya merasa apa namanya, petugas, ayo. Lalu di dalam hati ada sedikit kesombongan. Dari situ masuk nggak bisa, keluar susah. Akhirnya apa? Saya putar Ka'bah aja. Hanya untuk memegang Ka'bah waktu ibu-ibu. Tidak sampai bisa mencium Hajar Aswad. Di situ saya istighfar, alhamdulillah semuanya belajar berjalan dengan lancar. Sampai Messi sendal saya pun hilang. Nah di situ saya istighfar, alhamdulillah sendal ketemu, Messi pun ketemu lagi. Padahal itu nggak tahu sudah kemana. Nah ini pengalaman pribadi. Lanjut. Kelihatan ya gambarnya, kurang kelihatan ya. Nah ini lanjut ke permasalahannya aja Pak. Monitoring hotel. Nah ini nanti di pos Masjidil Haram, ini nanti di terminal. Lanjut. Oke lanjut. Oke sini. Mundur. Nah ini lokasi Wasketron ya. Lokasi ini apa sih tempatnya? Khusus untuk apa? Nah kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menemukan barang, dompet ataupun apapun itu, ya, kalau bisa panggil dulu petugas. Pak itu ada dompet hilang, jangan Bapak yang ambil atau Ibu yang ambil, sampaikan ke petugas. Ya kalau itu ada dompet atau barang yang hilang punya jamaah Indonesia. Punya jamaah Indonesia. Silakan sampaikan ke petugas, nanti petugas itu mengirim ke lokasi lost handphone. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang hilang dompet, ini dompetnya dikirim ke situ. Nanti dari situ menyebar ke TNI Polri yang ada di sana. Ini jamaah siapa ini? Ini jamaah siapa? Insya Allah kalau itu disisikan ketemu lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian ketemu lagi. Dan juga pengalaman ini ada yang hilang waktu itu dompet orang ada kalau tidak salah. Sampai-sampai akhirnya saya ketemu. Saya temukan itu ini dompetnya. Yang akhirnya apa? Ternyata nazarnya apa? Si ibu itu kalau punya apa namanya ketemu ini dompetnya, kalau masih punya kan saya nikahkan dengan anaknya.
saya udah punya ibu. Lanjut. Nah, ini permasalahan. Yang kedua, pertama tertinggal atau terpisah dengan rombongan. Ya, lalu ada lapar, haus, ini juga bermasalah. Yang membutuhkan bantuan kursi roda, lalu tidak membawa bekal uang real, ya, alat komunikasi, telepon, tersesat arah, ya tersesat arah bukan tersesat aliran, tersesat arah tidak tahu arah pulang atau tidak tahu arah hotel lagi. Kita maklumi baru pertama kali ke negara orang langsung seperti itu, masih kebingungan. Bukan hanya orang tua yang tidak bersama, tidak memakai alas kaki, ya. Jadi biasakan pakai alas kaki, tapi kalau lagi ihram, bapak sekalian jangan menutupi mata kakinya, ya. Karena itu salah satu syarat sahnya untuk ihram untuk bapak-bapak sekalian. Kalau ibu-ibu hanya wajah dan telapak tangan, ya. Lalu menggunakan jasa penolong kursi roda ilegal, ya, yang tadi saya sampaikan. Kehilangan barang orang pribadi, bukan cuma kadang, bukan hanya barang. Ada yang suami hilang istri, ada istri hilang suami, seperti itu. Itu banyak, ya. Kepanikan, ketakutan. Nah, ini pernah ada terjadi ketika ibu-ibu dia terpisah dengan rombongannya. Ketika terpisah dengan rombongannya, dia naik taksi sendirian, tidak tahu cara ngurusnya bagaimana, berapa datang lainnya apa. Supirnya sendiri yang suruh ambil, ini diambil semua. Nah, ya, jadi kalau misalnya terpisah dengan rombongan, mendingan datangi petugas yang pakai rompi seperti ini, ya, yang pakai rompi seperti ini nanti diarahkan menggunakan bisolawat. Lanjut, tidak membawa identitas lengkap. Jadi bapak ibu sekalian nanti dibekali identitas seperti gelang besi, ya, itu pakai, jangan dikasih orang lain, termasuk refleks, pakai. Kalau tidak perlu kamu mau keluar kamar, keluar hotel, bawa identitas hotel. Khawatir ketika lupa, jadi masih bisa dicek oleh petugas. Ya, oh, ibu hotelnya di sini, bapak hotelnya di sini, nanti diarahkan, diantar, ya. Menggunakan jasa udah belum menyelesaikan rangkaian ibadah. Ini nanti ada pembimbing ibadah sendiri. Ya, di sini saya menyampaikan tentang keamanan. Lalu merekam pakai alat. Nah, merekam misalnya memfoto, memvideo, jangan sembarangan. Ya, jadi ada pengalaman pernah ada jamaah yang memfoto atau memotret kejadian kecelakaan lalu lintas. Dia bisa beli di foto, ternyata di sana larangan. Akhirnya setelah yang foto ini apa? Diambil langsung sama polisi, dibawa ke kantor polisi. Nah, ini salah satu permasalahan. Tapi kami koordinasikan dengan polisi sana, yang kami sampaikan tidak mungkin jamaah haji Indonesia yang menunggu bertahun-tahun kesini hanya melakukan kejahatan atau kriminal. Tidak mungkin, saya bilang. Akhirnya apa? Jadi kembalikan. Seperti itu. Nah, inilah salah satu cara kami untuk koordinasi dengan kepolisian Arab Saudi. Lanjut. Meninggal di hotel, ini juga permasalahan, atau di bis, atau di pesawat juga ada. Kebakaran di kamar hotel. Nah, saya ingatkan bapak-bapak, terutama yang ahli hisab, ya, di hotel dilarang merokok. Ya, kalau mau merokok silakan, tapi di luar hotel. Ya. Pernah jadi kejadian juga di sektor lain, di Chicago, di sini kita punya makanan pengibisan karena kita rokok yang lupa apa namanya mematikan rokok, dibuang gitu saja. Di sana cuacanya panas, sedikit terbakar langsung besar. Ini jadi berita nasional dan berita internasional. Dan ibu-ibu juga saya mengingatkan, tidak ada yang memasak di dalam kamar. Karena banyak ibu-ibu yang katanya di sana bosan, ya, dengan makanan seperti ini apa? Beli restoran, beli apa lagi? Beli sayuran, beli ikan asin segala macam itu banyak, ya. Jadi bapak ibu sekalian, makan sana nikmati saja. Enak terus. Kalau kita sekali enak, ya nggak enak terus lagi. Ya, jadi enak terus. Banyak nanti yang masak, banyak di super, banyak apa lagi tuh? Apa? Masing-masing orang melibat segala macam. Nggak boleh, ya. AC mati. Nah, kalau AC mati, silakan laporkan ke petugas saja yang ada di hotel.
jamaah dicopet atau hilang. Ini tidak sedikit. Ya, jamaah yang dicopet tidak sedikit. Mohon maaf, kita hindari juga, kita bukan ras, ya, menghindari orang-orang hitam. Orang-orang hitam di sana kan berani-berani. Ada 3-4 orang, apalagi kalau ibu-ibu yang sendirian itu diliung dulu, diliung dulu, nanti ambil uangnya itu. Ya, ada yang pernah cerita juga ke saya sampai tunat, hilang itu 14 juta diambil. Ya, jamaah hilang koper, tas tidak sedikit. Nah, silakan untuk kopernya, untuk tasnya dikasih tanda, dikasih ciri, ya. Ciri ya. Sharing berarti dianggarkan dilaporkan ke petugas konsumsi. Lalu kehilangan barang bawaan juga, jamaah haji kita ke polisi juga. Lanjut Pak. Pusing, pingsan, itu sudah permasalahan. Kaki lumpuh, ya. Kelelahan, luka benar jatuh di Indonesia, yang paling baik di Indonesia. Ya, lupa ngasih makan ayam, lupa ngasih makan guru. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh jamaah. Penting nggak seperti ini Bapak Ibu? Sangat penting. Bukan hanya kata-kata ibadah ya, tapi yang begini pun penting menurut saya. Betul. Yang pertama, jangan membawa uang cash dalam jumlah yang besar. Misalnya Bapak Ibu mau ke Masjidil Haram, mau ke Masjid Nabawi, jangan membawa uang cash dalam jumlah yang besar. Cukup aja buat beli minum atau jus lah, ya. Kalau memang mau ibadah, tapi kalau niat mau belanja, ya itu yang banyak uangnya. Yang kedua, tujuannya bukan ke masjid tapi ke toko. Yang kedua, upayakan tidak berpisah dengan rombongan, ya. Upayakan tidak berpisah dengan rombongan. Misalnya lagi rame-ramenya lagi apa? Aduh, saya mules, saya kayaknya lekal. Nah, silakan sampaikan ke pembimbing ibadah yang di kloter supaya ada solusi bagaimana biar tidak terpisah dengan rombongan yang lainnya. Ketiga, jangan mudah percaya pada orang yang tidak dikenal, ya. Jangan mudah percaya, walaupun sama-sama orang Indonesia, ya, karena memang tidak dikenal ya sudah. Keempat, menolak apabila ada yang menawarkan joki Hajar Aswad. Nah, ini kadang-kadang, ibu mau cium Hajar Aswad, iya, yuk saya antar. Di atas langsung keluar dari Hajar Aswad meminta imbalan. Itu tidak sedikit, bisa 1.000 bahkan 2.000 real. Kalau dirupiahkan bisa sampai 8 juta. Ya, jadi jangan tergiur dengan joki Hajar Aswad kecuali bapak atau ibu punya uang. Ya, tapi saya sarankan tidak. Ya. Ibu Alika, ada berapa? Suka untuk berbagi. Mana Ibu Alika? Apabila kami kesulitan, Ada yang kenapa? ya, Ya, Ibu Alika, ini Ibu Alika, ini yang akan berangkat awal nanti. Yang lainnya kalau ada yang pulang kayaknya belum ada yang bawa pasir misalnya ada di sana dia bisa jadi jimat katanya. Nah, ini jangan sampai. Ada pengalaman orang yang tidak sengaja kebawa kerikil atau batu di Musdalifah. Dia sakut dimasukin ke tas, langsung dimasukin ke koper. Akhirnya pakai bawa ke Indonesia. Ya Allah alam, dia sakit-sakitan terus. Setelah ingat, kok ada batu yang dibawa dari Tanah Haram. Akhirnya tadi sedikit ke orang yang mau umroh. Alhamdulillah dengan kuasa Allah dia sembuh kembali. Ya, jadi hati-hati jangan wah. Ini mah ya buat jimat ya, buat lapak dibawa. Nah, hati-hati. Lanjut, simpan dokumen-dokumen penting di tempat yang aman dan mudah diingat. Ya, seperti paspor. Nanti, insya Allah kalau paspor mah di kedua kloter biasanya langsung disimpan di mana? Di ini. Apa di masa saya di syarikat. Lanjut, tidak membawa kamu ke dalam kamar, cukup di lobi hotel. Tidak sedikit yang punya saudara di sana dibawa ke kamarnya. Yang akhirnya apa? Ada pengalaman juga, saya cuma berbagi pengalaman. Dia punya saudara di Mekah, ya dibawa ke kamarnya. Pas dibawa ke kamar, dia mandi, barang-barang termasuk uang pun hilang yang ada di kamar, diambil sama saudaranya. Jadi apabila ada punya saudara, bapak ibu sekalian, di lobi hotel aja cukup, ya. Itu juga akan kami monitor, akan kami larang kalau misalnya ada
saudaranya yang mau masuk ke kamar, kami larang. Selanjutnya, tidak memberikan sedekah secara terang-terangan, terutama di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Ya, kalau mau ngasih sedekah silakan, tapi jangan sampai, nah, yang kayak gini kita ngasihnya begini. Cukup sambil jalan, ngasihnya sambil kayak pura-pura. Kalau terang-terangan Bapak Ibu sekalian, itu bakal dikejar semua nanti sama yang lain. Ya. Lanjut, pakailah tas di depan badan, ya, jangan di samping ataupun di belakang. Rawan copet, ya, di depan ya, jangan di samping atau di belakang. Lanjut, tidak merokok dan masuk dalam kamar tidak baik. Ketika keluar kamar, oke, pastikan listrik, pemanas air, keran air dalam keadaan mati. Ya, kalau yang biasanya misalnya airnya dari gunung Arang sana lancar terus, yang di sana di hotel tolong dimatikan, lampu juga dimatikan, ya, AC segala macam dimatikan. Jangan sampai lupa, khawatir terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Lanjut, gunakan ide jemaah apabila tadi sudah saya bacakan, tidak memberikan contoh, sudah. Lanjut Pak, ini kayaknya udah. Nah, hindari perselisihan antar jamaah. Ya, jangan nanti kebanyakan punya jabatan, mohon maaf yang punya jabatan, karena merasa punya jabatan, misalnya masih di bawah-bawah. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus saling peduli antar jamaah, apalagi yang satu kamar. Ya, kurangi aktivitas fisik yang tidak perlu, simpan tenaga untuk menyelesaikan harusnya. Tidak sedikit jamaah haji yang kumpul di sana kita maklumi. Dari hotel ke Masjidil Haram tiap hari bolak-balik buat sholat 5 waktu misalnya, ataupun buat umrah sebelum puncaknya haji. Nah, ini harus kita simpan tenaganya, karena ketika puncaknya haji ini yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dari Mekah ke Arafah kurang lebih jaraknya 21 km. Memang tidak jalan kaki, naik kendaraan. Dari Arafah ke Musdalifah kurang lebih 14 km. Dari Musdalifah ke Haji ke Mina itu kurang lebih 7 km. Dari Mina ke Jamaah itu kurang lebih 6 sampai 7 km. Bayangkan kalau satu jalan kaki semua itu satu hari bukan kayak satu hari ya, itu baru satu hari. Ya, di tanggal 10, belum tanggal 11, 12, sampai 13, kalau ada yang ambil lapor sali. Itu nanti kalau dari Endak di Mina ke Jamarat itu kurang lebih 7 kilo. Dari Jamarat balik lagi ke tenda di Mina 7 kilo. Berarti berapa kilo? 14 kilo. Itu harus kita siapkan. Mulai dari sekarang silakan persiapkan fisiknya, ya, makan makanan yang bergizi, bukan cuma sekedar enak, vitamin, latihan minimal jalan kaki, ya, supaya kita membiasakan di sana. Nah, ini yang nomor sudah tadi, jangan mengambil foto atau video sembarangan. Lanjut. Nah, kesimpulannya, harapan kita semua semoga menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang bertanya, ya saya persilahkan.